وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لجميع العالمين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون، لأن الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali karena inayahnya, taufik hidayahnya, Allah hadirkan di tempat yang mulia ini melaksanakan sholat jamaah yang mulia di antara semua sholat jamaah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berjanji ketika hamba-hamba bersuci dari mereka masing-masing, kemudian mendatangi rumah kepada Allah, beramun kepada rumahku, aku sebagai tuan rumah telah menyediakan anugerah kepada atas Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang termulia ini, di tempat yang termulia di permukaan bumi ini, dengan ibadah yang sangat mulia dan disertai dengan turunnya rintik hujan. Kita berharap turunnya rahmat zahir dari Allah Subhanahu wa taala ini menandakan turunnya rahmat batin untuk kita semua. Dan sebanyak tetes hujan yang telah Allah curahkan di saat ini, sebanyak itu pula rahmat yang Allah tuangkan kepada kita semua. Dengan beragam kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita dan kepada lingkungan masyarakat kita, maka kita berharap betul-betul kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia kehidupan kita, mulia rumah tangga kita, mulia lingkungan masyarakat kita, mulia bangsa dan agama kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita akan menyimak ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah lalu untuk ke depan bisa menjadi lebih baik. Sekali lagi, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah sangat teliti dengan apa yang kalian lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama kita menyatakan takwa adalah merupakan at-tariq alladhi man salakahu ihtada wal qudwatul wusta allati man istamsaka biha najah. Takwa adalah merupakan jalan yang bagi siapa menempuhnya dia akan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus takwa adalah merupakan tali yang sangat kuat untuk bergantung, yang barang siapa berpegang kepadanya maka dia pasti akan mendapatkan keselamatan. Inilah jalan, inilah pula tempat bergantung, inilah pula tujuan yang menjadi kunci keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga dianjurkan oleh Allah untuk melihat apa yang telah kita lakukan di hari, di bulan dan di tahun yang kemarin, untuk ke depan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Tidak lama lagi tahun 2022 akan meninggalkan kita dan kita akan masuk di tahun 2024. Kita berdoa kepada Allah semoga amal terbaik, amal-amal kita di tahun 2022, amal baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun yang berikutnya akan menjadi tahun yang berbaik bagi kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah merupakan anugerah yang sangat agung yang Allah berikan. Bahkan 24 jam dijadikan sumpah Allah. Allah pernah bersumpah atas nama waktu fajar wal fajr. Allah pernah bersumpah atas nama waktu subuh wal subuh. Pernah bersumpah atas nama waktu duha wal duha. Pernah bersumpah atas nama waktu nahar wal siang wal nahar. Bahkan pernah bersumpah atas nama sore. Pernah bersumpah atas nama waktu malam wal asr wal lail. Seakan-akan Allah ingin menyatakan nikmat waktu dalam 24 jam ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala. Yang agar kita sadar bahwasanya betapa waktu yang merupakan nikmat yang sangat besar ini, yang tidak bisa dibeli ini, telah banyak disia-siakan oleh kita. 1 tahun ini 12 bulan. 1 bulan 30 hari. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Dan setiap detiknya merupakan nikmat yang besar. Kullu nafsin min anfasiha jauharatul la qimata. Setiap desah nafas kita adalah merupakan anugerah yang tak terjual kata Allah. Sangat mahal harganya, sangat tinggi nilainya. Kenapa? Ketika desah nafas sudah berlalu, tidak ada yang bisa mengembalikannya. Kalau harta yang kita miliki, kalau uang yang kita punya hilang, mungkin kita bisa kembali ke kami. Tapi waktu yang berlalu, kita akan kembali ke kami. Maka Allah bersumpah dengan sungguh-sungguh betapa besarnya nikmat waktu ini. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan juga Allah menyatakan bahwasanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya nikmat itu adalah nikmat yang sering kita lupa. Nikmatan maqbulun fi ma katsirun minan nas. Demikian Rasulullah bersabda, ada 2 nikmat yang manusia itu sering lupa kata Rasulullah. Apa itu? Sehat wal farah. Nikmat sehat dan nikmat nasihat. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, ini adalah merupakan nikmat yang besar. Orang-orang yang sakit melihat kita sehat, ini merupakan nikmat yang besar. Seakan-akan kita menggunakan mahkota, seakan-akan kita menggunakan baju yang sangat mahal karena kita sehat. Dan yang tahu itu merupakan orang-orang yang sakit. Dan yang kedua adalah nikmatnya sempat. Ketika diberikan kesehatan, kita bisa bernafas, kita bisa hadir di tempat-tempat yang mulia, kita bisa mendatangi perintah Allah, kita bisa mendatangi panggilan Allah. Nah, ketika itu tidak kita gunakan, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Rasul Muhammad SAW bersabda, "La tazul qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'in, an umrihi fima afnah, an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza 'amila bih, wa an malihi min aina kasabahu, wa fima anfaqahu." Rasul bersabda bahwasanya anak cucu Adam itu tidak akan bergeser pada besok di hari kiamat sebelum ditanya oleh Allah akan 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi umur oleh Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun. Allah akan bertanya kepada kita, untuk apa umur yang Allah berikan kepada kita? Yang dimaafkan Allah akan panjenengan daripada ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan ditanya tentang badan kita yang sehat ini. Untuk apa kesehatan kita? Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan ilmu yang telah kita pelajari. Untuk apa ilmu yang telah kita dapat itu? Dan yang terakhir tentang harta yang kita miliki. Min ain. Dari mana kita dapat harta itu? Apakah dari jalan yang benar? Apakah dari jalan yang halal atau yang haram? Kemudian untuk apa kita lakukan harta itu? Inilah 4 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abdul Wahab As-Sa'lani dalam kitabnya
Beliau menyatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i sering mendatangi ulama-ulama tasawuf. Kemudian beliau ditanya oleh orang-orang yang ada di sampingnya, "Wahai Imam Syafi'i, apakah manfaat yang Anda dapat dari berkumpul dengan ulama-ulama tasawuf itu?" Beliau menjawab, "Istafadtu minhum syai'ain." Aku mendapatkan dari mereka ulama-ulama tasawuf dua permasalahan yang besar, permasalahan yang agung, yang mungkin inilah menjadi penyebab di akhir zaman akan datangnya bencana, akan banyaknya kerusakan karena orang lalai akan dua hal. Apakah dua hal itu? Beliau mengatakan bahwasanya aku mendapatkan dari ulama-ulama tasawuf adalah al-waqtu syai'un fa illam taqta'u. Yang pertama adalah waktu laksana pedang, yang apabila tidak kita gunakan memotong, dia akan memotong kita. Nikmat yang besar, nikmat yang agung adalah merupakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika waktu itu berlalu dengan cuma-cuma, kita biarkan waktu itu berlalu dengan tanpa kegiatan yang baik, maka ini merupakan bencana bagi kita. Dan ini merupakan tanda daripada kemuliaan orang Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah saat ini bagaimana kita menyaksikan di tempat-tempat di mana kita duduk, di warung-warung kita kadang ngopi, kita makan. Apa yang kegiatan mereka itu apa? Waktu apa diisi oleh mereka itu apa yang diisi? Di kantor, di rumah, bahkan di kamar-kamar. Kegiatan kita itu apa? Mulai dari anak muda sampai yang tua, apa kegiatan kita saat ini yang telah berlalu dengan cuma-cuma akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sibuk dengan apa? Ada yang sibuk dengan berbagai macam begini-begini. Seakan-akan mereka tidak akan ditanya akan waktu yang Allah berikan tersebut. Nah, waktu yang berlalu dengan cuma-cuma ini mendatangkan adab, mendatangkan bencana bagi kita. Yang kedua, kata Imam Syafi'i adalah illam tusbir nafsaka bil khair sabaratka syarr. Apabila tidak engkau sibukkan dirimu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka nafsumu akan menyibukkan engkau dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau kita tidak isi hati-hati kita, waktu kita dengan perbuatan yang baik, maka nafsu kita akan menyibukkan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Subhanallah, inilah Imam Asy-Syafi'i memberikan solusi kepada kita untuk menyelamatkan kita di akhir zaman ini. Bagaimana caranya? Sibukkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan zikir, dengan sedekah, dengan ta'lim, alim majlis alim. Karena apa? Karena orang-orang di surga akan menderita kalau kata Rasulullah. Mereka akan menyesal. Laisa wa yatahassar ahul jannah illa ala sa'a marrat bihim lam yadkhulullah fiha. Rasulullah mengatakan tidak ada yang disesali orang-orang di surga melainkan karena ada waktu-waktu yang mereka kosong tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ambil pelajaran setahun yang akan berlalu ini. Apakah sudah kita isi dengan hal-hal yang tidak baik? Untuk ke depan kita jadikan pelajaran. Jangan-jangan inilah yang mendatangkan bencana dalam rumah tangga kita, bencana kepada anak-anak kita, bencana kepada murid-murid kita, bencana kepada lingkungan masyarakat kita, bahkan bencana kepada bangsa tercinta. Kita saksikan saat ini bagaimana banyak waktu berlalu dan bagaimana sudah disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ke depan bagaimana kita gunakan waktu sebaik mungkin dan kita isi dengan hal-hal yang positif, termasuk ketika kita mengisi malam pergantian tahun. Ingat, para ulama mengatakan malam itu akan terjadi maksiat besar-besar, tempat di mana orang-orang yang lupa kepada Allah menyambut malam itu seakan-akan malam yang sangat keramat. Malam pergantian tahun itu seakan-akan penuh dengan keistimewaan. Orang-orang muslim akan banyak di tempat-tempat hiburan juga merayakan hari pergantian tersebut. Tidak dilarang kita menyatakan selamat tahun baru. Tidak dilarang kita menyatakan selamat kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Kan kita dilarang apabila kita tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Rasul Muhammad SAW sehingga melampaui syariat-syariat ini. Maka marilah kita menyambut kemuliaan yang akan Allah berikan kita kepada kita dengan zikir, dengan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak bersolawat, dengan banyak membaca Al-Quran. Karena inilah jalan yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita dan menyelamatkan masyarakat kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur
barokah untuk kita, kesehatan yang barokah kepada kita, rezeki yang barokah kepada kita. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, untuk mengarahkan kita menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah, lebih mencintai bangsa ini dengan cara yang benar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa antum tilawatahu innahu sami'un 'alim bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin.